Bab 775. Penyergapan oleh bis monster. Tiba-tiba, bau aneh memenuhi laut. Banyak monster laut mencium bau ini dan mereka segera bergegas menuju area tempat Eric Kin berada. Malam ini, aku harus membunuhnya monster. Mata Eric Kin tajam. Dia melewatkan beberapa kesempatan di sore hari, dan dia tidak bisa melewatkannya lagi malam ini. Berbalik, Eric Kin berenang, menarik sejumlah besar monster yang mengikutinya. Pada saat yang sama, Eric Kin terus berbalik, menembakkan serangkaian panah yang kuat, dan mencoba lagi dan lagi. Masalah aku sekarang bukanlah energinya tidak cukup kohesif, tetapi tidak cukup kuat. Mata Eric Kin sedang berpikir. Dia mengertakkan gigi dan melayang di laut kali ini. Dan menghadapi monster penyu laut yang melompat, ujung jari Eric Kin memadatkan banyak aura yang tidak stabil. Di bawah air, pusaran air terus mengembang, mengaduk-aduk air laut hingga radius 100 meter. Cahaya redup muncul, seolah-olah ada bintang yang bersinar di bawah air. Ujung jari Eric Kin sedikit keputihan, dan semakin besar kekuatannya, semakin banyak kendali yang dia butuhkan. Namun, di depan ujung jarinya, pancaran energi yang dihasilkan oleh perputaran energi tersebut semakin membesar. Bahkan monster kura-kura yang mengaum, merasakan sedikit bahaya, tiba-tiba menyerahkan Eric Kin, berniat menoleh ke belakang. Matilah! Eric Kin berteriak, dan langsung melepaskan cengkeramannya. Kelompok cahaya energi ini, seperti kuda liar, terbang tiba-tiba, melewati laut tak berujung dalam sekejap mata, dan menabrak kura-kura. Mengaum. Kura-kura itu kesakitan, dan di saat-saat terakhir ia mendirikan cangkang keras di punggungnya, menghalangi serangan Eric Kin. Tapi ini masalahnya, di bawah letusan energi, air laut bergetar dan bersinar cerah, dan cangkang penyu masih menyembur keluar dari lubang yang dalam, dan darah mengalir keluar. Monster kura-kura menunjukkan warna ketakutan yang dalam, melirik ke arah Eric Kin. Manusia ini sangat menakutkan, dia hendak berbalik dan melarikan diri. Jangan sampai lolos. Eric Kin akhirnya menemukan kesempatan untuk melukai monster ini dengan serius. Bagaimana mungkin dia bisa membiarkannya melarikan diri seperti ini? Satu orang dan satu kura-kura berenang hilir mudik, terus-menerus bergegas menuju dasar laut. Di tengah perjalanan, Eric Kin terus bermain dengan penuh semangat, namun cangkang penyu itu tebal dan tidak bisa menimbulkan banyak kerusakan sama sekali. Eric Kin mengejar ke laut dalam, dan Iblis Fu tiba-tiba berkata, "Eric Kin, jangan kejar, aku mempunyai firasat buruk." Eric Kin juga memperhatikan bahwa monster kura-kura itu tidak benar-benar melarikan diri. Monster itu memutar kepalanya, sepasang mata kecil berkedip merah, seolah mengejek. Roar! Ia meraung, dan air beriak. Di sekitar laut dalam, sepasang mata merah yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyala, seolah-olah menerangi laut dalam. Fluktuasi aura mereka juga tak kalah mencengangkan. Dengan sedikit sapuan, ada 4 atau 5 fase kesempurnaan monster. Merasa kraken mengelilinginya, kulit kepala Eric Kin mati rasa, dan dia hendak berbalik dan lari. Siapa yang bisa membayangkan bahwa monster-monster ini juga memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi dan tahu bahwa dia sedang di dalam tengah-tengah penyergapan. Roar! Monster di sekitarnya meraung marah dan mengejarnya. Situasi berbalik dalam sekejap, dan Eric Kin menjadi orang yang diburu. Iblis Fu, apa yang harus aku lakukan? Kata Eric Kin sambil berlari dengan panik. Meridianmu terhalang, Reiki tidak bisa digunakan, dan formasi jimat-jimat tidak bisa digunakan. Kata Iblis Fu tak berdaya. Apakah kamu ingin pergi ke atas dan mencari bantuan orang tua itu? Dia pasti memiliki kekuatan ini. Tidak bisa naik. Tubuh Eric Kin berhenti tiba-tiba, dan dia tiba-tiba menemukan bahwa di atas kepalanya, monster-monster besar sedang melemparkan cahaya ke arahnya.
Tubuhnya yang besar memancarkan kultivasi dari fase kesempurnaan rank 4, ditambah talentanya dari monster itu sendiri, Erikkin sangat ogah-ogahan menghadapi monster ini. Monster-monster itu membuka mulutnya dan mengeluarkan kilatan cahaya, secepat kilat. Erikkin buru-buru berbalik ke samping, hampir tidak menghindari serangan itu, tetapi setelah kejadian itu berlalu, kulitnya terasa panas. Terlebih lagi, ada 4 monster fase yang menatap kesempurnaan di belakangnya. Aku hanya bisa turun ke dasar. Erikkin mengertakkan gigi dan menyelam lagi, langsung menuju ke dasar laut. Carilah jalan-jalan kecil, Iblis Fu mengingatkan. Erikkin mengangguk, dia juga menyadari ini. Dasar lautnya tidak datar, ada banyak tonjolan seperti puncak gunung dan parit yang dalam. Erikkin sengaja memilih tempat-tempat yang memiliki banyak kendala. Monster buas ini juga ganas, seolah mereka harus membunuhnya, menghancurkan batu yang tak terhitung jumlahnya satu demi satu, dan laut menuruni pegunungan. Tidak bisa lebih jauh lagi. Erikkin menarik napas dalam dan berhenti. Orang tua itu berkata bahwa dalam jarak 50 mil dari pulaunya, dia dapat menjamin bahwa dia tidak akan ditemukan oleh penduduk keluarga Feng dan keluarga Chao, tetapi jika jaraknya lebih jauh, dia dalam bahaya diketahui oleh pihak lain. Dan posisi saat ini dekat dengan tepi. Pergilah ke parit. Erikkin mengertakkan gigi, tubuhnya turun lagi, dan dia terjun langsung ke dalam parit yang gelap. Ledakan. Saat Erikkin menyelam ke dalam parit, monster di belakangnya menghantam parit, dan dasar laut yang bergetar-bergetar. Namun, paritnya terlalu sempit, mereka terus mengaum, tetapi mereka hanya bisa melihat Erikkin mengebor ke dalam dari luar. Parit ini tidak terlalu dalam, dan Erikkin dengan cepat sampai ke dasar laut. Ini susah, kita terjebak di sini, kata Iblis Fu tanpa daya. Monster-monster di atas tidak ingin pergi sama sekali, tetapi tidak ada cara untuk pergi ke bawah. Jangan khawatir, akan selalu ada jalan. Erikkin menggelengkan kepalanya. Meski tidak bisa keluar, untuk sementara tidak ada bahaya. Dia hanya berenang di parit untuk mencari tahu apakah ada cara lain. Berbalik di sudut berbatu, Erikkin tiba-tiba menyadari sesuatu yang tidak biasa di depan. Apa itu? Di kedalaman parit, sudut yang sulit terlihat sedikit bersinar. Monster-monster di atas kepalanya terus mengaum dan membombardir, menyebabkan tanah bergetar, membiarkan kecemerlangan itu lolos dari penguburan, dan itu menjadi lebih jelas. Pikiran Erikkin berbalik dan mencondongkan tubuh dengan cepat. Itu mayat. Ketika dia mendekat, Erikkin menemukan bahwa tubuh seorang pria berkulit hitam telah jatuh di antara kerikil. Dia berpakaian sangat aneh, seperti orang-orang kuno, dan sangat mirip dengan mayat. Di ruang penyimpanan Erikkin ada luka besar di dadanya, yang langsung menghancurkan tulang-tulang, yang jelas merupakan penyebab kematian. Dan tangan pria itu sedang memegang sebuah bola seukuran telur, benda sebening kristal inilah yang memancarkan cahaya redup. Saat dia meninggal, dia masih memegang erat benda ini. Sepertinya dia sangat menghargainya. Erikkin menghela nafas dan mengambil bola di tangannya. Seluruh tubuhnya putih bersih, terlihat tembus cahaya, dan masih ada aura putih di dalamnya. Sayang sekali aku tidak memiliki Reiki sekarang, dan aku tidak tahu efek spesifik dari benda ini. Erikkin menggunakan energi campuran latihan untuk menguji. Setelah beberapa lama, dia kaget saat mengetahui bahwa bola ini ternyata seperti ikan paus menelan laut, menyerap Reiki dengan panik, seolah menelan semua energi campuran latihan. Erikkin terkejut, dan dengan cepat memutuskan hubungan. Dia sekarang memiliki energi campuran latihan seperti Reiki yang tersedia. Jika diserap oleh bola tersebut dan tidak berpengaruh, maka dia akan mati. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.